Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Jadi gue pengen bahas kali ini ada artikel di Il Gazzetta Sport. Jadi ini kayak tabloid olahraganya Italia lah gitu ya. Yang memberitakan sebenarnya sih begini, ada berita bahwa Federico Chiesa itu ingin keluar dari Juventus. Sebelumnya udah pernah gue bahas ya. Nah, Juventus itu sendiri sebetulnya dia pengen membeli pemain, tapi dia membutuhkan menjual salah satu pemain dulu nih, tapi belum tahu posisinya apa dan siapa. Sehingga dihubung-hubungkanlah ke Federico Chiesa. Dan pada saat bersamaan ada berita bahwa Juventus memiliki ketertarikan terhadap Mason Greenwood, penyerang Manchester United, yang dimana jadi kayaknya saling connecting, dihubung-hubungkan, biasalah kalau media begitu, yang dimana sampai saat ini memang belum ada keputusan resmi apakah Mason Greenwood akan benar-benar dijual atau tidak. Yang udah ada kan Sancho put on the transfer list 40 juta pound, oke. Tapi Mason Greenwood sepertinya mungkin masih banyak pertimbangan dan pembicaraan, yang dimana minggu depan kayaknya awal Juli ya udah mulai pada balik nih ke kantor, mulai meeting nih, mulai rapat, Ten Hag, Ineos, Jean-Claude Blanc gitu kan, mungkin termasuk Jim Ratcliffe juga untuk membicarakan transfer para pemain. Nah, jadi mulailah ibaratnya dibikin narasi gitu, seakan-akan akan terjadi pertukaran pemain antara Mason Greenwood dengan Federico Chiesa. Kalau menurut gue sendiri dapat United Identity gimana? Gini, gue pernah bahas mengenai kalau Rashford dijual, siapa penyerang sayap kiri yang akan dibeli gitu ya. Gue itu memasukkan salah satu nama Federico Chiesa, karena gue emang suka timnas Itali dan gue mengamati juga Liga Itali. Dan Federico Chiesa ini memang dia main di kiri, penyerang sayap kiri. Biasanya sebelumnya itu dia di timnas Itali di sayap kanan. Cuman Spalletti ini di Euro 2024 dia pasang si Federico Chiesa ini di sayap kiri juga. Nah, terus kalau kita main tukar guling dengan Mason Greenwood gimana? Rugi nggak? Untung nggak? Kalau mau ngomong comparison ya, dalam arti kita head to head nih, lihat dari sisi atributnya. Kalau dari sisi atribut, kalau yang gue lihat di SofaScore yang hijau ini si Federico Chiesa, yang biru ini garis biru itu Mason Greenwood. Secara attacking memang bagusan Mason Greenwood ya, teknik jelas. Kalau untuk kreativitas gitu oke. Tapi kalau untuk di defensif memang lebih unggul tackling gitu ya, lebih unggul si Federico Chiesa gitu ya. Mungkin tipikal pemain Itali lah ya, jago bertahan gitu. Mungkin ya kalau bisanya dipakai untuk dalam skema yang bisa harus punya pemain kerja keras untuk dia mundur ke belakang, untuk defensif dengan high line gitu, mungkin Federico Chiesa cocok. Oke, itu dari sisi atributnya. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lainnya, umur jelas mudahan Greenwood. Terus secara harga nggak begitu beda jauh ya. Kalau di Transfermarkt itu dihargai sekitar 35 juta euro, Greenwood saat ini dihargai ya sekitar 25 juta euro. Cuman kabar mengatakan Greenwood diharapkan bisa dijual itu dengan angka
50 juta pound, itu jelas ya. Kalau dari sisi heat map-nya, Greenwood itu banyak di kanan ya, sedangkan si Chiesa itu lebih banyak beroperasi di kiri seperti gue bilang ya. Cuman kalau si Chiesa ini tipenya dia bisa di kiri bisa di kanan sebenarnya, sedangkan Greenwood dia di kanan tapi bisa juga dia jadi seorang striker. Dan dia berapa kali, dan awalnya kan sebelum dia masuk tim senior kan dia sebagai striker kan. Oke. Terus apalagi gue ngelihat juga dari ininya, dari sisi attacking. Kalau gol memang banyakkan si Chiesa ya, tapi dalam hal peluang itu banyakkan Greenwood. Gue bisa maklumin, bisa jadi Greenwood karena udah 1,5 tahunnya main, insting golnya mungkin lagi agak berkurang, berarti butuh menit banyak bermain lagi. Terus shot on target itu lebih banyak Greenwood ya, emang ini anak berbakat sih. Terus dari sisi umpan per game, pengaruh terhadap lawan itu si Greenwood lebih bagus. Tapi si Chiesa ini bagus dalam dia ibaratnya membuka ruang buat temennya. Kalau lo nonton gitu ya, ini gue nonton sih, benar-benar gue nonton, si Chiesa tuh emang bagus dia dalam membuka peluang. Kemarin tuh golnya Italia tuh waktu lawan ke gawang Albania tuh Federico Chiesa tuh yang ngebuka pertama kali tuh. Nah, terus gue ngeliat lagi dari sisi defending. Tadi defending memang interception, tackles si Chiesa lebih bagus deh ya. Kalau masalah individual, dribble, nah itu lo udah tahu sendiri dah. Pasti kalau nonton Greenwood, itu lo pasti akan ngomong Greenwood tuh jauh lebih unggul secara individu. Dribblingnya, area duelnya, instingnya, itu individualnya Greenwood lebih bagus. Nah, cuman ya gue agak mengkhawatirkan di Federico Chiesa. Dia ini setahun ini udah 4 kali injured gitu loh, cedera gitu. Ini yang injurednya agak mengkhawatirkan. Dari sisi penilaian average sih emang stabil, sama Greenwood juga stabil di Getafe. Cuman kalau Greenwood kan gue jarang banget denger dia lagi mengalami yang cedera gitu, karena ini anak emang mungkin secara bakat ya, dan mungkin secara natural bodinya memang dia punya yang bagus ya, jadi dia jarang cedera. Nah, terus kalau pendapat ya ada identity sendiri, kalau ditukar gimana? Kalau menurut gue sih, menurutnya identity sih kita rugi ya, rugi besar kalau gue bilang. Gue suka dengan Federico Chiesa dan gue sangat mengharapkan Greenwood tetap stay. Federico Chiesa kalau Marcus Rashford itu dijual, nah gue bisa berharap Federico Chiesa jadi salah satu opsi ya. Karena kenapa? Supaya dia tidak menenggelamkan juga Garnacho, cuma jadi kompetitor nih, ibaratnya gitu. Nah, itu yang gua mau. Tapi kalau misalnya untuk tuker, jelas lah Manchester United yang rugi gitu loh. Kalau mau, ya sebenarnya ya beli secara cash, karena kan kita butuh cash lumayan, 45-50 juta pound ya. Tapi sekali lagi, Itali lagi ada duit gak gitu. Nah, kembali lagi pernah gue bahas juga di Mason Greenwood salah satu episode. Kalau dari sudut pandang Ineos, sekarang gue menyerahkan adalah bagaimana mereka pengen kedepannya menanggapi khususnya ya segala isu-isu mengenai Mason Greenwood. Kalau Ineos dan khususnya Ten Hag berpendirian bahwa oke, apapun alasannya kita tetap terima Mason Greenwood untuk main di musim ini, setelah mungkin berdiskusi dengan tim wanita, dengan para konsultan, bagaimana feedbacknya dari para mungkin komunitas perempuan di sana, komunitas kekerasan terhadap perempuan, tim wanitanya, itu juga pernah gue bahas. Ya, tapi kalau misalnya memang saat ini seperti yang gue bilang, Ineos nggak mau pusing dengan masalah-masalah yang di luar faktor non teknis, gue sih berpendapat Mason Greenwood dipinjamkan dulu aja gitu loh. Mungkin kita harus berpisah dulu nih setahun ini, dipinjamkan dulu ya. Ada rumor kita mau minjem lagi, kita lihat lagi setahun, karena kalau lo lihat setahun terakhir ini
sebenarnya gue ulangin sekali lagi, masalahnya udah cukup mereda gitu loh. Dia lagi liburan sama keluarganya, ya kan? Terus nggak ada lagi berita-berita yang segala macem, seperti gue bilang, namanya social culture. Kalau ada sedikit masalah, memang cancel culture-nya gede, tapi orang itu cepet lupa gitu. Nah, ini yang gue harapkan dia dipinjamkan lagi dulu, karena sama-sama 2025 nih, Cesa sama Greenwood abis kontraknya. Kalau bagi gue, Greenwood lebih baik dipinjemin dulu lagi sampai benar-benar hilang semua masalahnya, dia ngembaliin lagi performanya, bisa nyetak mungkin di atas 10 gol ya atau 15 gol, baru loh kita bisa kasih lihat tuh, oh nih Greenwood udah saatnya nih bisa balik ke Manchester United. Oke, jadi itu aja pembahasan kali ini mengenai tukar guling Federico Chiesa dan Greenwood yang gue harap sih nggak terjadi, karena merugikan sih sebenarnya, itu merugikan banget di kitanya ya. Dan pastilah Ineos pintar lah untuk ini, kalau enggak ya Ineos nggak ngerti sepak bola, itu aja kan intinya ya. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.